Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan syarah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan kita sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda. Berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ada uzur bagi seorang pun ketika ia melakukan kesesatan yang dia sangka itu adalah petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalatan. Demikian juga tidak ada uzur bagi orang yang meninggalkan petunjuk karena dia menyangka itu adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjatu wa anqata'al udhru. Beliau melanjutkan bahwa segala perkara telah dijelaskan, hujjah telah tegak, dan uzur sudah terputus. Tentu jamaah pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perkataan beliau la udhra li ahadin, tidak ada uzur bagi seorang pun karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebenaran. Tentu yang tidak mendapatkan uzur adalah orang-orang yang telah sampai kepada mereka hujjah, telah sampai kepada mereka Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, telah diterangkan kepada mereka makna-makna ayat Al-Quran, telah sampai kepada mereka penjelasan-penjelasan Al-Quran, telah sampai kepada mereka hadis-hadis yang sahih, telah sampai kepada mereka penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis yang sahih. Dan itu semua telah dijelaskan oleh para ulama kita di dalam ceramah-ceramah mereka, muhadharah-muhadharah mereka, kitab-kitab mereka, dan juga para dai, para ustadz, para syekh, para penceramah telah menjelaskan, menerangkan ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, ya, rekamannya tersebar di mana-mana, kajian juga tersebar di mana-mana. Maka tentunya bagi orang yang hidup di tengah-tengah mereka, mengetahui tentang keberadaan mereka, keberadaan penjelasan-penjelasan tersebut, kemudian mereka meninggalkannya, tidak ada uzur bagi mereka. Ya. Adapun orang yang benar-benar tinggal di pelosok yang sangat jauh, tidak sampai kepada mereka berita, juga tidak ada sarana yang bisa disampaikan kepada mereka, atau orang yang baru masuk Islam, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan uzur. Adapun orang yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah para ulama, di tengah sarana-sarana ilmu, maka bagi mereka tidak ada uzur ketika mereka tersesat dalam agama dan dia hanya mengandalkan persangkaannya dan mengatakan, saya menyangka bahwasannya ini adalah yang benar, tidak datang ke majelis ilmu, tidak bertanya kepada ulama, dan tentunya seorang yang jujur ingin mengetahui kebenaran, maka Allah akan membimbing dia
Allah akan memberi taufik kepadanya. Karena seorang yang jujur ingin mempelajari agama ini, dia harus bertanya kepada orang yang benar-benar dia yakin tentang keilmuannya, tentang sumber keilmuannya. Juga dia harus memeriksa tentang ketakwaan dari orang yang dia ambil ilmunya. Ya, tentu dia hanya bisa melihat secara zahir tentang ya salatnya, ya, tentang kesehariannya, tentang akhlaknya. Karena kata para ulama kita, inna hadzal ilma din, fanzur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya agama ini, sungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Maka hendaklah seorang memperhatikan dari mana dia mengambil agamanya. Jika seorang ingin membeli sesuatu, tentu dia memilih barang yang terbaik. Ketika seorang ingin berobat ke dokter tertentu, maka dia berusaha untuk memilih dokter yang benar-benar mumpuni ilmu kedokteran. Tentu ketika ia ingin mempelajari agama, ia ingin memperbaiki hatinya, ia ingin selamat di akhirat, dia harus sangat selektif dalam memilih sumber-sumbernya. Memilih guru-guru yang terbaik yang dia mengambil ilmu darinya, juga dari buku-buku yang telah direkomendasikan oleh para ulama kita, para asatidz kita yang kita percaya keilmuan dan ketakwaan mereka serta kehati-hatian mereka. Maka ya Al-Quran telah dijelaskan, tafsirnya sudah diterangkan, bahkan banyak ya dari penjelasan-penjelasan tersebut juga sudah diterjemahkan. Demikian juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunnah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan kitab-kitab sunnah yang lainnya, ya kebanyakannya sudah diterjemahkan, dan banyak dari hadis-hadis tersebut telah dijelaskan tentang lemahnya atau sahihnya, dan juga makna-maknanya. Ya. Tentunya ya seorang butuh untuk dibimbing ketika belajar. Maka dia harus bertanya kepada para asatidzah, para guru yang terpercaya ilmunya. Jadi orang yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah ahli ilmu, di tengah sarana-sarana ilmu, tidak ada uzur baginya jika dia tidak mendatangi majelis-majelis tersebut. Tidak ada uzur baginya jika dia tidak bertanya. Maka ya ia wajib untuk mendatangi ya majelis ilmu untuk meminta penjelasan yang alhamdulillah itu sudah ya tersebar luas. Dan apabila dia masih tidak mengetahui, maka kelalaian itu ya muncul dari orang tersebut. Dia yang malas, dia yang tidak bertanya, dia yang tidak mendatangi majelis ilmu. Dan kesesatan itu muncul dari dia. Makanya ya Al-Barbahari rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak ada uzur bagi yang demikian. Karena dialah yang lalai. Dialah yang malas untuk bertanya. La udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha. Ya, tidak ada uzur bagi orang yang terjatuh dalam kesesatan dan ia hanya mengandalkan persangkaannya. Ya. Dia menyangka inilah yang benar. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguhnya ya dugaan, prasangka tidak bermanfaat dari kebenaran sedikit pun. Allah juga berfirman wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguhnya mereka ya terhalang dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas petunjuk. Mereka menghalangi dari kebenaran, dari orang-orang mengikuti kebenaran, dan mereka yahsabuna, ya, mereka menyangka, mereka menduga bahwasanya mereka di atas petunjuk. Maka persangkaan ini, ya, prasangka, praduga ini tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak menolong mereka sedikit pun. Kenapa? Karena ya kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak kembali kepada Al-Quranul Karim.
Mereka tidak kembali kepada hadis-hadis yang sahih, tidak kembali kepada para ulama, kepada penjelasan para ulama. Ya. Mereka hanya berprasangka. Mereka tidak mencari kebenaran itu dengan baik, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya Allah mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Dan persangkaan ini tidak bermanfaat sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala tetap menghukum ya, atau mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi tidak cukup ya seorang mengatakan ya aku menyangka, ya aku menduga, ya kemudian dia tidak mendatangi para ulama, tidak mendatangi para ahli ilmu, tidak berusaha untuk mencari ya orang-orang yang benar-benar dipercaya keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Qur'an telah sampai kepada kita, penjelasannya juga telah tersebar di mana-mana. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita. Penjelasan dari hadis-hadis tersebut telah sampai kepada kebanyakan kaum muslimin, maka tidak ada uzur bagi orang yang hidup di tengah-tengah mereka ya, sarana-sarananya lengkap, semuanya ada ya, tapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali mereka selain Allah. Menjadikan setan-setan sebagai teman dekat mereka, sebagai kekasih-kekasih mereka, wa yahsabuna. Ya, Allah mengulang lagi mengatakan, dan mereka menyangka, mereka menduga annahum muhtadun, bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Ya, jadi perhatikan ayat ini, pemirsa sekalian. Allah mengatakan mereka mengambil dan menjadikan setan-setan dari kalangan jin dan manusia, ya, karena setan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan ya, ke dada-dada manusia dari setan jin dan manusia. Ya, mereka menjadikan setan-setan dari jin dan manusia sebagai teman dekat, kekasih selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Ya, apakah ya setan menginginkan kepada mereka kebaikan? Tentu tidak. Allah Ta'ala berfirman, "Man ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, maka siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan dijadikan qarin bagi mereka, teman yang selalu membersamai dan menyertai mereka. Ini adalah hukuman ya bagi orang yang lalai, orang yang menjadikan syaitan-syaitan sebagai teman dekatnya. Orang-orang yang mengikuti ya langkah-langkah syaitan dan mereka menyangka, menduga bahwasanya mereka berada di atas petunjuk, persangkaan tersebut tidak bermanfaat. Karena keterangan telah disampaikan, hujah telah ditegakkan, dan tidak ada uzur bagi mereka jika mereka ya, bermalas-malasan, mereka berpaling, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak bertanya, dan tidak mencari kebenaran tersebut. Ya, tentunya uzur juga diberikan dalam masalah-masalah yang memang samar ya, masalah ijtihadiyah yang diperselisihkan oleh para ulama kita sejak dahulu ya, ketika mereka berselisih ya, tentang mensahihkan atau mendhaifkan suatu hadis ya, atau permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas, tidak keterangan yang jelas tentang hal tersebut, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan dia
uh, betul dalam pendapatnya, maka baginya 2 pahala. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia sudah berijtihad dan dia keliru, maka baginya 1 pahala. Ya. Dan ya ini banyak yang terjadi di tengah kaum muslimin, ya, masalah-masalah fikih yang mereka ya berselisih pendapat dalam masalah-masalah tersebut, maka tentunya kita tidak mengatakan bahwasanya mereka berada di atas kesesatan, ya. Akan tetapi ini adalah usaha mereka untuk mencari kebenaran tersebut, dan apabila salah satu dari mereka salah, maka tetap mendapat 1 pahala. Adapun masalah-masalah pokok-pokok akidah, maka tentunya ya sudah dijelaskan oleh para ulama kita, sudah terang dalilnya. Maka apabila ada yang keliru dalam masalah tersebut, atau ada yang menyelisihi setelah dalil dari Al-Quran sampai kepadanya, hadis-hadis yang sahih telah sampai kepadanya, maka tentunya tidak ada udzur bagi mereka. Kemudian juga Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Juga tidak ada udzur bagi orang yang terjatuh pada, atau orang-orang yang meninggalkan petunjuk, wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Ya, dia menyangka bahwasanya ini salah, ini kesesatan. Padahal itulah petunjuk, itulah yang benar. Kenapa dia tinggalkan? Karena ya sekedar persangkaan. Jadi ya tentunya persangkaan ini tidak bermanfaat. Dia harus benar-benar bertanya, dia harus belajar, ya, karena persangkaan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Faqad buyyinatil umur, ya. Perkara-perkara agama ya telah banyak dijelaskan, ayat-ayat Al-Quran telah diterangkan, hadis-hadis Nabi SAW telah ditampakkan, ya, apalagi yang terkait dengan rukun iman, iman kepada Allah, hanya Allah yang wajib disembah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, tentang rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, sifat-sifat yang luhur, yang mana nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut ya tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Maka kita harus menetapkan perkara-perkara tersebut tentang iman kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, telah dijelaskan oleh para ulama kita, dan banyak keterangan tentang takdir, ya, sehingga orang yang salah atau mengingkari perkara-perkara yang jelas tersebut, ya tidak ada uzur bagi mereka ketika mereka tersesat karena perkara-perkaranya telah dijelaskan. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersemangat mempelajari agamanya, terutama yang terkait dengan rukun iman, rukun Islam, tentang makna 2 kalimat syahadat, konsekuensi dari kedua kalimat tersebut, tentang perkara sholat, perkara toharah, bagaimana cara ia mandi junub, bagaimana wudhu yang benar, apa saja pembatal-pembatal wudhu. Kemudian dia harus mempelajari tentang masalah puasa, ya, wajibnya zakat. Banyak dari kaum muslimin yang mereka ya mengatakan saya tidak tahu kalau zakat wajib, padahal ya para ustadz telah menerangkan semuanya, tapi dia tahu bahwasanya di sini ada penjelasan, ada pengajian, ada buku-buku, ya, tapi dia lalai, dia malas, dia tidak ingin membaca, tidak bertanya, maka tentunya tidak ada uzur bagi orang tersebut yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah para ahli ilmu, di tengah sarana-sarana ilmu, ya, hanya duduk di rumahnya, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, tidak memperhatikan agamanya, ya, seorang yang berangkat umroh, berangkat haji, punya kesempatan untuk mempelajari manasik haji, ya, tapi dia tidak mempelajarinya dengan baik, maka kesalahannya ada pada dia sendiri. Ya, seharusnya sebelum melakukan sesuatu, ya, terutama ibadah, jika perkara dunia, kita berusaha untuk maksimal mempelajari apa yang akan kita kerjakan, apalagi masalah agama kita. Ya, kita ingin sholat, kita harus pelajari bagaimana sholat yang benar. Kita ingin haji, kita umroh, kita ingin mengeluarkan zakat, maka kita pelajari dengan benar ya tata cara
ibadah-ibadah tersebut. Dan juga yang menjadi kesalahan banyak dari kaum muslimin ya, karena mereka tidak mengambil ilmu dari para ahli ilmu. Banyak dari mereka yang hanya mengandalkan bertanya kepada temannya yang sama-sama jahil. Kawan-kawannya yang juga mungkin bisa jadi lebih jahil daripada dia. Atau juga ya mereka tidak selektif dalam mengambil ilmu. Hanya mengambil ilmu dari orang-orang yang pura-pura alim. Ya. Dia tidak memeriksa betul apakah orang ini pernah belajar dengan baik kepada para ulama, ya, atau dia hanya membaca buku dan memahami sendiri tanpa meminta bimbingan dari para ahli ilmu. Karena tentunya yang benar adalah ilmu itu harus didatangi. Kajian-kajian ilmiah harus ya didatangi, dan sesuatu yang tidak jelas dari apa yang disampaikan maka ditanyakan. Adapun hanya sekedar membaca, berusaha memahami sendiri, banyak orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan, kesesatan karena dia hanya membaca buku tanpa bimbingan dari para ahli ilmu. Wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhru, kata beliau, ya, hujjah telah ditegakkan, Al-Qur'an telah dijelaskan, sunnah telah dijelaskan, ahli ilmu tersebar, ya, maka tidak ada uzur bagi orang yang tidak mengetahui karena kelalaian itu datang dari orang yang tidak mengetahui. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amra ad-din kullah. Karena ya sunnah, ahlus sunnah wal jamaah telah menjelaskan segala perkara agama. Wa tabayyana linnas, dan juga telah jelas bagi manusia, fa'alan nasi littiba'. Maka orang yang telah sampai kepadanya penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti apa yang telah dia ketahui, mengikuti apa yang telah dia pelajari. Ya. Dan telah dijelaskan juga bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis yang sahih sebagai sumber ilmu mereka, sebagai pijakan mereka, sebagai pedoman mereka. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah yang berkumpul di atas kebenaran, bersatu di atas al-haq, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak berpecah belah. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, dengan Alkitab, dengan As-Sunnah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, kita wajib untuk bersatu di atas kebenaran. Kalau ada permasalahan yang kita perselisihkan, maka solusinya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara agama, arudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah, dan mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW, tentu dengan bimbingan para ulama yang menjelaskan ayat-ayat tersebut dan menjelaskan hadis-hadis tersebut. Dan ketika kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan agama, tentu ada solusi dalam dua sumber tersebut. Ya, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ada jawaban di dua sumber tersebut. Ya, maka ya tentunya solusi dari permasalahan kaum muslimin, perselisihan di antara mereka ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekali lagi bahwasanya jika itu permasalahan yang tidak ada nas yang jelas, ya, termasuk dalam masalah ijtihadiyah, maka tentunya kita harus berlapang dada dalam permasalahan tersebut. Dan juga ya Allah Azza wa Jalla ya mengatakan alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bercerai-berai dalam agama, ya.
Dan mereka membuat kelompok-kelompok dalam agama Islam. Lasta minhum fi syai'. Engkau bukan bagian dari mereka. Innama amruhum ilallah, urusan mereka dikembalikan kepada Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan dijelaskan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Di akhir hayat Nabi SAW, Allah menurunkan firman-Nya, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya. Dan hendaklah kalian selalu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya. Gigitlah dengan gigi geraham dan berhati-hatilah dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Dan Nabi juga ya menyampaikan kepada kita, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang panjang umurnya di antara kalian, maka ia akan melihat pertentangan yang sangat banyak. Ya, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Maka solusi dari perselisihan di antara kaum muslimin adalah kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan muamalah, dalam masalah akhlak, masalah adab. Ya, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya akan terbagi dan terpecah umatnya menjadi 73 kelompok, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, kulluha finnar, mereka semua terancam masuk neraka illa wahidah, ya, kecuali satu kelompok. Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hiya ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ya, kata beliau, yaitu orang-orang yang seperti yang berjalan seperti yang aku jalani dan juga para sahabatku. Jadi orang-orang yang mencontoh Nabi SAW dan mencontoh para sahabat, mereka itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW juga para sahabatnya. Siapa yang iltizam, konsisten di atas sunnah Nabi SAW juga di atas jalan yang telah dilalui oleh para sahabat, maka mereka lah orang yang selamat. Wa tabayyana linnas, ya, telah jelas ya perkara-perkara agama, terutama pokok-pokok akidah dan juga penjelasan tentang ibadah sudah diterangkan, ya, banyak diterangkan. Tinggal ya kewajiban kaum muslimin adalah mencari keterangan tersebut, mendatangi keterangan tersebut dan bertanya kepada ahli ilmu. Fa'alan nasi littiba', maka tidak ada pilihan bagi manusia kecuali mengikuti kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wa'lam, ketahuilah rahimakallah, ya, beliau ya dan para ulama yang lain selalu ya dalam kitab-kitab mereka mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau dengan doa mereka, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna dina innama ja'a min kibarillah, sungguhnya agama itu datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla, lam yudha ala uqulir rijal wa araihim, ya, bukan dibangun di atas akal-akal manusia, pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallah, ilmunya datang dari sisi Allah, wa inda rasuli, dari Rasulullah SAW, fala tattabi syai'an bihawak, maka jangan mengikuti sesuatu ya hanya karena mengikuti hawa nafsu. Fatamruku minad din, ya, karena itu bisa menyebabkan engkau keluar dari agama, wa takhruju minal Islam, dan keluar dari agama Islam. Fa innahu la hujjata laka, tidak ada hujjah bagimu jika engkau menyelisihi Allah dan Rasulnya. Faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnah, Nabi telah menjelaskan sunnah kepada umatnya, wa awdahaha li ashabihi, dan telah dijelaskan juga kepada para sahabatnya, wa humul jamaah, mereka itulah al-jamaah, mereka sawad a'zam,
Was-sawadul a'zam, apa yang dimaksud dengan sawadul a'zam? Kelompok yang besar. Al-haqq wa ahluhu, kebenaran dan pengikut kebenaran. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai', maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat dalam suatu perkara agama, faqad kafar, ya telah melakukan kekufuran. Ya, di sini beliau rahimahullah mengatakan ad-din min indillah. Agama itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Syariat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan tumbuh di bumi dan juga bukan dari pemikiran-pemikiran manusia. Allah lah yang menurunkan agama ini. Allah lah yang menetapkan syariat ini. Maka tidak boleh ada seorang pun yang membuat syariat sendiri, ya, menentukan syariat sendiri yang tentunya tidak ada, ya, keterangan dari Allah Azza wa Jalla tentangnya. Am lahum syuraka syara'u lahu minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ayat yang mengingkari orang-orang yang membuat syariat sendiri, ya, tanpa bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Ini peringatan kepada orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan untuk kalian agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh, dan juga kami wasiatkan kepadamu dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah bercerai-berai di dalamnya. Ini adalah syariat para nabi, yaitu iman kepada Allah, kepada rububiyah, uluhiyah, Allah Azza wa Jalla, asma' wa sifat, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk, terutama, ya, 5 ulul azmi minar rusul. Siapa yang menyelisihi jalan para rasul, jalan tauhid, jalan Islam, jalan kebenaran, maka mereka lah orang-orang yang tersesat. Ya, agama ini dibangun di atas wahyu. Kita harus tunduk kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikat diri kita di atas syariat, tidak keluar dari perkara-perkara yang tidak diterangkan di dalam syariat kita. Beliau mengatakan, ya, agama ini datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Agama ini bukan, ya, modifikasi atau hasil pemikiran, ya, manusia atau pendapat-pendapat mereka atau perkara mereka yang menurut mereka baik. Ini bukan bagian dari agama, ya. Agama itu harus, ya, datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan yang dibuat sendiri oleh manusia. Agama yang benar adalah agama yang Allah syariatkan, agama yang Allah wahyukan dalam Al-Quran. Karena kalau kita kembalikan kepada manusia, mereka berbeda-beda dalam pendapat mereka. Mereka berbeda-beda dalam, ya, pemikiran mereka. Maka agama ini, ya, harus mengikuti. Agama ini tiba. Agama ini adalah wahyu. Ya, agama ini apa yang diterangkan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Ya, perkara-perkara, ya, agama ini adalah perkara yang tauqifiyah. Maksudnya, ya, harus dibangun di atas dalil dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam beragama kita harus mengikuti apa yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun perkara-perkara yang dibuat-buat, perkara yang baru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ini semua harus ditinggalkan. Meskipun orang mengatakan ini baik,
ya, ini juga perkara yang bisa mendekatkan kita Allah Azza wa Jalla jika tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya, ilmu kita dibangun di atas wahyu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluh. Ilmu itu ada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Orang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, ya, dalam ibadah, maka hal itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka orang yang ingin diterima amalnya, ya, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlasu dinihi lillah. Dia harus mengikhlaskan, ya, ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Dia harus bersihkan dari semua bentuk kesyirikan. Yang kedua, ittiba sunnati Rasulullah SAW. Dia harus ittiba, ya, ikhlas dan sesuai dengan. Kalau dia ikhlas melakukan suatu, ya, ibadah, tapi ibadahnya tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan, maka tidak akan diterima. Atau dia sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tapi tidak ikhlas. Ya, tata caranya ya sesuai, tapi dia inginkan dunia, ingin ketenaran, ingin viral, ya, ingin harta dunia, ingin dipuji, ya tentu tidak akan diterima juga. Maka harus memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya, sebagaimana ya tadi keterangan beliau, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Juga ya Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, pelajarilah dariku manasik haji kalian. Tentang pembagian zakat telah diterangkan, tentang tata cara ibadah puasa telah diterangkan. Ya, semua telah ya diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ya semua dari kita melihat banyak penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan manusia mempunyai ya banyak sekali cara-cara, ritual-ritual yang tidak pernah diperintahkan oleh dan Rasulnya. Dan tentunya kita tidak ikut-ikutan, ya. Kita tidak mengikuti manusia. Apa yang kita lakukan ya dalam beragam, kita periksa apakah hal tersebut ada dalam Al-Quran atau ada dalam sunnah Nabi SAW. Apabila sesuai maka kita ikuti, dan apabila menyelisihi Al-Quran dan sunnah maka kita tinggalkan. Kata beliau ya rahimahullah, fala tattabi syai'an bihawaka. Jangan mengikuti sesuatu karena sekedar keinginan, kecondongan, ya, hanya mengikuti hawa nafsu. Tapi kecondongan dan keinginan kita lah yang harus tunduk kepada kebenaran. Keinginan kita ini harus diarahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh sama sekali kita membenci dan tidak menyukai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ya seorang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan fa illam yastajibu laka. Ya, jika mereka tidak mengikutimu, wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Berarti mereka, ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a ahwahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Juga Allah Ta'ala berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tattabi ahwahum. Jangan ikuti keinginan mereka, ya, karena keinginan mereka bermacam-macam. Tapi apa yang diturunkan oleh Allah itu satu. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dari ya dan meninggalkan apa yang datang kepadamu dari kebenaran.
Maka ya tentunya pilihannya mengikuti agama ini atau mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi kita tentunya harus mengikuti bimbingan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melanjutkan, fatamruku minad din, fatakhruju minal Islam. Karena seorang yang meninggalkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan keluar dari agama ini. Dia keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Ya, bisa keluarnya sampai dia murtad, atau ya keluar tapi tidak sampai kepada kemurtadan. Atau ya ketika dia keluar sedikit, maka dia bisa semakin menjauh sampai keluar benar-benar dari agama Islam. Maka sekali lagi ya, yang kita wajib ikuti adalah Alkitab dan Sunnah yang sahih. Fa innahu la hujjata laka, ya. Beliau mengulangi lagi, tidak ada hujjah bagimu. Tidak ada alasan bagimu ya ketika engkau mengikuti hawa nafsumu dan meninggalkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ummatihi sunnah. Karena Nabi telah menyampaikan. Nabi meninggal dan menyampaikan tidak ada yang mendekatkan kepada surga kecuali telah diterangkan oleh Nabi SAW, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada neraka kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa innahu la hujjata laka. Ya, tidak ada hujjah bagi orang yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam karena dia telah tersesat setelah diterangkan. Ya apalagi ya benar-benar dia sudah mendengarkan, sudah sampai kepadanya Al-Quran, sudah sampai kepadanya Sunnah, penjelasan para ulama, ya kemudian dia tinggalkan, maka tentunya ya berarti dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Ya, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ya, karena sudah tahu, sudah jelas, tapi dia tinggalkan. Juga Allah mengatakan wala tattabi'il huda wala tattabi'il hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumul hisab, bagi mereka adab yang pedih karena mereka melupakan hari perhitungan. Wajib bagi kita semua untuk waspada dari mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena bisa jadi juga seorang mungkin selamat dari menyembah berhala, selamat dari tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon-pohon, tidak menyembah batu-batu, tidak menyembah kuburan. Bisa jadi dia mengetahui tauhid, ya mengetahui sunnah, tapi dia tidak selamat dari mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan ini adalah musibah yang besar ketika seorang sudah tahu kebenaran, ya, telah terang kepadanya kebenaran, tapi dia tinggalkan karena mengikuti hawa nafsunya. Padahal Nabi SAW telah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ya kecondongannya mengikuti apa yang aku bawa. Ya, wajib bagi kita untuk berusaha ya menyukai dan mengarahkan keinginan dan kecenderungan kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita berat, maka kita terus berjuang untuk menyukai dan membelokkan hawa nafsu kita agar mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan semuanya. Beliau meninggal, tidak ada ya kata sebagian sahabat. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma tufiya Rasulullah wa ta'irun yuqallibu janahi fis sama illa wa dzakara lana minhu ilman." Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, tidak ada satu burung pun yang terbang di langit kecuali telah diterangkan ilmunya oleh beliau. Ya, di antaranya Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli razaqakum kama irzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan benar, maka sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki yang berangkat di pagi hari, meninggalkan sarangnya dan dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Dan Nabi SAW sebelum meninggal beliau mengatakan, inni tarikum fikum
Sungguhnya aku meninggalkan untuk kalian ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Jika kalian benar-benar berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka ya Nabi SAW telah meninggalkan kita di atas keterangan yang jelas. Allah juga telah menyempurnakan agamanya. Kemudian ya beliau meninggal dan telah menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna, dan di Haji Wada beliau mengatakan ala hal balagtu, ya apakah aku sudah benar-benar menyampaikan, dan para sahabat mengatakan nashhadu annaka qad ballagta wa nasahta, ya kami mempersaksikan bahwasanya engkau benar-benar telah menyampaikan dan telah menasihati kami. Maka beliau mengangkat tangannya dan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Wahumul jama'ah wahumus sawadul a'zam, ya yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah puncak jamaah. Ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para atba'ut tabi'in. Kata Nabi SAW, khairukum qarni atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Itu para sahabat yang mengikuti Nabi SAW, ya bukan sekedar hidup di zaman Nabi tapi tidak mengikuti Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, mereka adalah al-qurunul mufaddalah, generasi yang diutamakan, dan mereka adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, walladzina taba'ahum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib untuk mengikuti ya cara mereka beragama, mengambil sumber agama kita dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentu yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam di sini adalah kebenaran dan pengikutnya, ya, bukan sekedar mengikuti orang banyak. Ya, meskipun yang mengikuti kebenaran itu hanya sedikit, ya mereka tetap disebut dengan al-jamaah. Ya, adapun hanya sekedar mengikuti kebanyakan manusia, ini tentu berbahaya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mentaati kebanyakan manusia di bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia meskipun engkau sangat menginginkan wahai Muhammad, ya tidaklah kebanyakan mereka beriman. Wa ma wajadana li aktsarihim min ahad, kami tidak mendapati kebanyakan manusia menepati janjinya beriman kepada Allah. Wa wajadana aktsarahum la fasikin, dan sebaliknya kami dapatkan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Makanya penduduk neraka ya sangat banyak sekali. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun, dan sungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Maka kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya manusia, tapi kita berusaha untuk mempelajari kebenaran dan mengikuti kebenaran meskipun yang mengikutinya hanya sedikit. Ya, beliau mengatakan faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Maka barang siapa yang menyelisihi ya jalannya para sahabat, maka dia telah melakukan kekufuran. Tentunya di sini ya kekufuran tidak mesti kufur akbar, tapi bisa jadi kufur asgar, dan juga bisa jadi kufur akbar jika yang dia selisihi adalah perkara tauhid, perkara ibadah kepada Allah, menyembah selain Allah, dan menyembelih untuk selain Allah, berdoa untuk kepada selain Allah, atau menafikan semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah kekufuran yang besar. Tapi jika tidak sampai kepada ya derajat kekufuran yang besar, maka maksudnya adalah kekufuran yang kecil atau mengantarkan kepada kekufuran yang besar. Ya. Maka tentunya kita harus sangat berhati-hati ya dari menyelisihi jalannya para sahabat, karena bisa membelokkan kita dari yang benar, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari agama ini. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, dan semoga kita adalah orang-orang yang bisa benar-benar dibimbing pelajari agama ini dengan baik dan mengamalkannya. Barakallahu fikum.
Ya, tentunya pemirsa Roja kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya kita masih mukaddimah ya, masih awal-awal menjelaskan bahwasanya kita wajib mengikuti, mengambil agama ini dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kita akan juga membahas ya semua perkara akidah, iman kepada Allah, rukun-rukun iman, tentang hari akhir, semuanya akan kita terangkan insya Allah. Maka mari kita untuk selalu terus ya antusias, bersemangat, terutama jika itu berkaitan dengan tema akidah ya, tema ibadah, tema akhlak ya, dan juga disampaikan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, penjelasan para ulama tentang ayat tersebut, hadis-hadis Nabi. Maka ya kita memohon kepada Allah agar kita selalu diberi keistiqomahan untuk bersemangat mempelajari agama kita dan diberi pemahaman serta diberi taufik untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.